Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aulia dengan NIM 206121082. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai UAS metodologi studi Islam yang berbunyi, secara umum umat Islam dalam memahami ajaran agama ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut. Padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, baik, saya akan mulai menjawab pertanyaan ini dengan memberikan informasi bahwasanya Islam moderat dan puritan digagas oleh Khaled Abu Fadl. Nah, beliau merupakan salah satu tokoh Islam besar dan juga beliau juga sudah mengeluarkan beberapa karya-karyanya dalam dunia keislaman. Nah, menurut beliau, kita mulai dari Islam moderat. Moderat menurutnya menemukan akarnya lewat Al-Quran yang selalu memerintahkan umat Islam untuk menjadi moderat. Dan Al-Sunnah menggambarkan sosok Nabi yang menunjukkan tipikal orang yang moderat, seperti itu. Jadi Islam moderat bisa kita artikan merupakan sebuah aliran atau faham dalam Islam yang menghormati kewajiban-kewajiban kepada Tuhan dan meyakini bahwa Islam sangat pas atau sesuai zaman. Nah, dalam kelompok ini mereka menghargai capaian-capaian umat Islam di masa terdahulu, atau bisa kita gambarkan seperti memberikan apresiasi terhadap umat Islam di zaman lampau, di masa lampau. Namun mereka juga melakukan perubahan untuk memahami kehendak Tuhan yang lebih utuh. Nah, kaum moderat juga merupakan mayoritas umat Islam di dunia dan juga mewarisi tradisi Islam. Dan selanjutnya, Islam Puritan. Islam Puritan merupakan paham atau aliran dalam Islam dengan menganut keyakinan faham absolutisme dan tak kenal kompromi. Maksudnya, dalam kelompok ini orang-orang tidak bersikap toleran terhadap berbagai sudut pandang yang berkompetisi dan memandang pluralitas sebagai salah satu bentuk kontaminasi atas kebenaran sejati. Islam Puritan memperlakukan Islam secara kaku dan tidak dinamis. Mereka sangat membesar-besarkan peran teks dan memperkecil peran aktif manusia dalam menafsirkan teks keagamaan. Nah, jadi di Islam Puritan ini bersifat kontekstual atau berpacu kepada teks saja, seperti itu. Nah, perbedaan antara Islam moderat dan Islam Puritan dipandang dari Al-Quran dan Hadis. Dalam Islam moderat, di dalam Al-Quran sendiri, Islam dijalankan sesuai dengan putusan spesifik. Nah, maksudnya putusan spesifik di sini adalah keseimbangan, kesetaraan, kasih dan lain-lain yang harus dipahami dengan konteks. Sedangkan Islam Puritan yaitu menjalankan agama Islam tanpa mempertimbangkan lingkungan historis dengan mengabaikan tujuan etika dan moral. Selanjutnya, Islam moderat dipandang dari sudut hadis, yaitu Islam dijalankan dengan menerapkan prinsip sistematis dalam bentuk analisis kritik dengan meneliti kondisi lingkungan. Jadi moderat ini bisa kita katakan memperhatikan sekali moral dan lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan Puritan dalam sudut pandang hadis menganggap hadis Nabi mutlak diterapkan tanpa ada dipertanyakan, dianggap sudah spesifik, detail, dan gamblang. Jadi tanpa ada diskusi lagi, seperti itu. Nah, semangat dalam memperlakukan Islam di antara Islam moderat dan Islam Puritan sudah semakin sangat jelas dari perbedaan konsepnya. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah sendiri adalah sumber yang paling otoritatif dalam keyakinan Islam. Selain kedua sumber tersebut, perkembangan zaman menuntut para ahli hukum belakangan ini mengambil putusan sesuai dengan metodologi yang mereka ciptakan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, satu hal lagi yaitu Islam terakhir, Islam liberal. Nah, Islam liberal merupakan faham atau aliran akan arti kebebasan. Nah, liberal sendiri kan artinya juga kebebasan. Maksudnya bebas dari ikatan moral, bebas dari agama, dan bebas dari Tuhan. Nah, kebebasan dapat diartikan sebagai bentuk untuk menafsirkan agama sesuai dengan pemikiran orang masing-masing. Jadi kita kembalikan terhadap sudut pandang orang masing-masing, seperti itu. Contoh akibatnya jika menerapkan sistem Islam liberal. Hal-hal yang jelas haram hukumnya menjadi samar
atau bahkan bisa menjadi halal, yang wajib menjadi sunnah, dan seterusnya. Karena apa? Karena Islam liberal tadi menitik beratkan terhadap sudut pandang orang masing-masing. Nah, yang kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki pengertian atau persepsi sendiri terhadap sesuatu ya. Semisal kita mandang ini haram, tapi ada yang mandang juga ini halal, seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari soal nomor 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.